وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya lama kita tak bertemu ya. Ada setahun? Hah? Baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah kembali mengizinkan kita berkumpul di Masjid Ibnu Mas'ud ini. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita nikmat sehat walafiat, dan semoga yang masih dalam keadaan sakit Allah segera sembuhkan dan kembali pulih seperti semula. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadikan kita umatnya orang-orang yang sentiasa bersaudara walaupun tidak sedara, karena persaudaraan iman innamal mu'minuna ikhwah, dan tidak ada yang lebih kuat mengikat. Persaudaraan itu melebihi kuatnya akidah. Sesungguhnya keyakinan yang sahih, akidah yang benar, pemahaman yang selamat adalah yang baik, yang sangat kuat mengikat, dan itulah yang dulu dinikmati oleh para sahabat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang telah mereka ikuti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, para ahli baitnya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih berkaitan dengan al-iman bil kutub, yaitu bagaimana kita mengimani kitab-kitab samawi tersebut, bahwasanya telah diturunkan, semua kitab itu saling membenarkan satu sama lain, saling membenarkan satu sama lain, dan kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut juga diantaranya ada yang Allah sebutkan namanya pada kita, seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, serta Suhuf Ibrahim dan Musa. Dan itu kita imani pula dengan namanya. Terakhir kita sampai pada kitab Az-Zabur. Nah, Az-Zabur wa huwa kitabullah alladhi anzalahu ala Dawud alaihi salam. Kitab Zabur adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemarin ada Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, kemudian sekarang Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi assalam. Allah berfirman, qala ta'ala wa ataina Dauda zabura, dan telah kami datangkan kepada Daud itu kitab Zabur. Qala Qatadah fi tafsir al-ayah,
Berkata Imam Qatadah, yaitu Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah as-Saddusi al-Basri, murid kalau di tafsir murid terkenal Abdullah bin Abbas. Kalau di hadis dia adalah murid Anas ibn Malik dan juga Abdullah bin Abbas. Beliau salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis, poros perpustakaan sanad hadis. Salah satunya adalah Qatadah di Basrah. Beliau mengatakan, kunna nuhaddatsu, kami selalu diberitahukan atau ceritakan kepada kami, annahu du'aun allamahu Allahu Daud, bahwa Zabur itu isinya adalah doa-doa yang Allah ajarkan kepada Daud alaihissalam. Wa tahmidun wa tamjidun lillah, isinya juga puji-pujian dan ta'zim, memuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi pujian dan sanjungan berupa pujian dan sanjungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Laisa fihi halalun wala haram, tidak ditemukan di dalamnya hukum-hukum halal dan haram. Wala faraidha wala hudud, tidak pula ada kewajiban-kewajiban dan hudud, yaitu hukuman-hukuman yang telah ditetapkan. Jadi dia bukan kitab syariat, tapi kitab doa-doa, puji-pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu mungkin rahasianya Daud alaihissalam diberikan suara yang merdu, karena memang puji-pujian itu dibaca dengan suara merdu luar biasa. Nah, diberikan sampai rombongan burung pun berhenti kalau dengar Nabi Daud. Berarti kalau gitu suaranya mengalahkan indahnya kicau burung. Nah, kicau burung murai, atau apa lagi? Burung apa nama gagak? Atau kalau burung murai kalau kicaunya, kalau burung apa? Ketitiran? Apa namanya? Suara burung ketitiran. Tidak tahu deh. Cek kicau murai itu tuh ya. Ayolah dapat lah. Nah, kan ada kicau murai, ada senandung burung pipit, kan kita kemudian burung ketitian lah boleh. Dulu kan dicari orang itu, nah kemudian burung, nah deh tonton tempat lumba so burung apa. Yang intinya Daud alaihissalam Allah berikan suara yang sangat indah dan merdu, sehingga ketika Nabi memuji sebagian sahabat dengan keindahan suaranya, Nabi mengatakan kepadanya, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, kamu diberikan suara indah seperti indahnya suara keluarga Daud. Itu kepada Ubay bin Ka'ab dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhumah. Mereka juga terkenal sahabat yang punya suara yang merdu, suara indah. Kalau baca Quran membuat orang terayun dan tidak terasa panjangnya. Kalau awak mulai baca lah gati peluang, lama kena batu on ya. Tapi mereka tidak, masya Allah, diberikan seruling seperti serulingnya keluarga Daud alaihissalam. Taib. Kemudian yang ke-5, di antara kitab yang Allah sebutkan namanya kepada kita adalah Suhuf Ibrahim dan Musa. Disebut dengan Suhuf. Was-Suhuf jamak sahifah. Dan sahifah adalah lembaran yang ada tulisannya. Kalau tidak ada tulisan tidak disebut sahifah. Misalnya ada kertas walaupun dijilid tapi tidak ada tulisannya, tidak disebut dengan sahifah. Dan kalimat sahifah hari ini digunakan untuk koran kalau di Arab sekarang.
Jadi koran itu sebut dengan sahifah. Misalnya kalau di Saudi sahifatul bilad, sahifatul watan, sahifatul waqaf, dan seterusnya. Nah, itu secara bahasa sah-sah saja dia memakai makna tersebut. Wa qad jaa dzikruha fi mawdhi'aini min kitabillah, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa disebutkan di dua tempat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Al-awwal fi surat An-Najm. Yang pertama dalam surat An-Najm di qaulihi ta'ala am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru ziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Nah, bahwasanya apakah mereka belum diberitahukan tentang apa yang terdapat dalam suhuf Musa, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Musa, wa Ibrahim allazi waffa, dan yang diberikan kepada Ibrahim yang menepati perintah, karena beliau apapun yang diperintahkan dilaksanakan tanpa rasa berat sedikit pun. Ya, tuan-tuan tahu ujian berat yang diberikan pada Ibrahim alaihissalam. Lama tidak dapat anak, baru dapat anak di atas umur 82 tahun baru dapat anak. Lahir anak disuruh pula menjauhkannya jauh sejauh-jauhnya. Awak suruh pindah ke pokan anak, awak siko isau tak? Macam dah tidak boleh tuntun. Dan alun jadi pindah nana lagi mulai isau, yang mau pindah pondok le kan. Nah, mulai asal salongang so. Ini ndak. Ibrahim alaihissalam disuruh meletakkan anaknya biwadin ghairi zi zar', di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, berarti tidak ada airnya. Tidak ada airnya, tidak ada manusianya. Karena manusia perlu air. Nah, tetapi ada hikmahnya. Ternyata dari situlah Allah akan pancarkan air zam-zam yang jadi barakah. Jadi bagi setiap umat sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian wa Ibrahim allazi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra, bahwa satu jiwa yang berdosa tidak akan dibebani dosa yang lain. Artinya masing-masing menanggung dosanya. Kalau ada orang bilang nanti caklah dia nanggung dosa kalau seandainya berdosa kau hanya amalan kau jangan tanggung, jangan mau cita cuyurnya. Ndak kan iyo dah. Kesabun Allah dalam surah Ibrahim alaihissalam. Sah? Naam. Apanya? Walamma barazu lillahi jami'an. Faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum ta'ban. Nah, teruskan. Baik. Fala antum mughnuna anna min azabillahi min syai'? Qalu muslimin muslimat dirahmati Allah, ketika sudah berada di hadapan Allah semuanya, orang-orang pengikut yang lemah-lemah tu yang gua nala no, gua angguk kalau angguk kan batu dak apa nah, gua angguk ke nan salah, ndak ba ayat ndak ba hadis gua angguk aja, atau ada ayat dan hadis tapi ndak ditampil lah, dia angguk aja, so kemudian dia Allah Taala adakah kaulah. Semua dia Allah Ta'ala meyakininya dia yakininya tadi mana? Allah nyebut dia nyebut entah di mana dia tampaknya, misal kan, atau disuruhnya zikir untuk lope deh rinari, misal. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu faqala du'afa lil ladzina inna kunna lakum taba'an. Inna kunna lakum taba'an, dulu kami ikut kalian.
Fa hal antum mughnuna min azabillah min syai'? Nah, tolong hari ini bisa nak dibantu. Kesabu ini esok dan nanggung dosa kalian. Iya kan? Situ lain. Nah. Fa hal antum mughnuna anna min azabillah min syai'? Naam, apakah kalian bisa melindungi kami dari azab Allah sedikit? Hah? Qalu. Nah, semua ayatnya. Sawan alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Tak bisa. Nak sabar, nak gelisah, nak menerima, kita tidak punya pelindung dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa, tak bisa mereka sedikit pun menjamin. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Sebagaimana kita juga ayah soleh, lalu awak kan ikut soleh tak? Mesti kita berusaha, ya. Atau sebaliknya, anak le, kedua anak tahu dia, kita tidak mau berbuat amal. Ini karena banyak, tidak mau beramal tapi harapan syafaat nabinya. Syafaat itu diberikan pada orang yang Allah izinkan dan diridainya, bukan uang pendosa yang tidak dugil sama Allah Ta'ala. Memang diantara syafaat itu adalah yang diberikan kepada orang yang berdosa, lalu dia ampuni dosa tadi, diampuni dosanya itu. Tapi bukan maksudnya orang yang tidak peduli sama sekali. Yang kedua, dijamin dapat izin. Maksudnya dijamin dapat izin tak? Nabi sendiri tak bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman yasha wa yardah, bagi siapa yang Allah kehendaki dan dia ridai. Oleh sebab itu kaum muslimin kalau harap syafaat harus banyak berbuat taat. Harus banyak berbuat taat. Kita tengok tuan-tuan, kalau uang taatnya ke awak, ya, taat ke awak. Sudah itu kuang sakenek bayu ke awak deh, kan maafnya, ya. Tapi celaka apa ngai ke awak? Apa perintah tak dolin, apa dilarang diampai dah. Terus sudah itu entah memohon ke awak ke, minta syafaat amo jibai. Lain, enggak. Jadi itu maksudnya syafaat itu. Orang yang Allah kehendaki, orang Allah ridhai. Nah, bukan orang yang suka membelakangi Allah dengan alasan suka diberi syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antara jalan dapat syafaat adalah sering-sering berselawat ke Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan berarti setelah selawat abu nari-nari. Selawat boba balagu, bukan. Nah, kaum muslimin kaum muslimat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia tak mendapatkan kecuali yang dia amalkan sendiri. Wasani fi suratil a'la, disebutkan di tempat kedua yaitu dalam surat Al-A'la. Qala ta'ala. Nah, siapa yang hafal? Nah, siapa hafal tunjuk tangan? Nah, silakan. Enggak, qad aflaha man. Aywa. Baca dari qad aflaha man tazakka. Siapa nama? Hah? Aqil. Mumtaz sakit. Masyaallah. Baik. Naam. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa zakara asma rabbih fa shalla, dan berzikir menyebut nama Rabbnya dan menunaikan salat. Maksudnya salat hari raya. Bal tu'siruna al-hayatad dunya, tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Inna hadza la fis suhufil ula. Pernyataan seperti ini
yaitu beruntung orang yang bersihkan diri, menyebut nama Rabbnya dan menunaikan salat. Ya, cuman banyak di antara kalian yang mendahulukan dunia dari akhirat. Ini disebutkan dalam suhuf-suhuf dahulu. Apa itu suhuf Ibrahim wa Musa? Itu dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, ini dua tempat disebutkannya surat as-suhuf Ibrahim wa Musa. Qala al-muallifun fa akhbara Allah azza wa jalla an ba'dhi ma jaa fi hadhihi suhuf min wahyihi alladhi anzalahu ala rasulihi aw ala rasulaihi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam wal ilmu indallah. Maka Allah beritahukan di dalam dua tempat ini tentang sebagian dari isi suhuf yang diwahyukannya kepada dua orang rasulnya. Siapa? Ibrahim dan Musa. Wallahu ta'ala alam. Baik, dia nazar? Ada air, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن محمدا رسول الله. 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 حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. استغفر الله. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة القائمة. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian di antara kitab yang diberikan atau disebutkan namanya oleh Allah SWT dalam Al-Quran adalah Al-Quranul Azim, dan ini adalah kitab yang paling utama. Wa huwa kitabullah alladhi anzalahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Yang membenarkan kitab-kitab terdahulu. Wa muhaiminan alaih, dan menguasainya. Artinya Al-Quranul Karim setelah datang, maka kitab-kitab sebelumnya
dinasakh semuanya. Itu maknanya menguasai. Wa huwa akhiru kutubillahi nuzulan, dan dia adalah kitab Allah terakhir turun. Wa asrafuha wa akmaluha, yang paling mulia dan paling sempurna. Wan nasikh lima qablahu min al-kutub, yang menasakh kitab-kitab sebelumnya. Wa qad kanat da'watuhu li'ammati tsaqalaini min al-insi wal jin, dan dakwah Al-Qur'an kepada dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Qala ta'ala: wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Al-Maidah 48. Dan telah kami turunkan kepada Muhammad al-kitab bil haqq, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima bayna yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, wa minal kitab wa muhaiminan alaih, dan yang menguasainya. Ai wa muhaiminan ay syahidan ala ma qablahu minal kutub wa hakiman alaih, maknanya menjadi saksi atas kebenaran kitab sebelumnya dan menjadi pemutus yang menguasainya. Wa qala ta'ala: qul ayyu syai'in akbaru syahada qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Katakan, apa yang lebih besar kesaksiannya? Qulillah, katakan Allah syahidun baini wa bainakum, Allah menjadi saksi antaraku dan antara kalian. Jadi antaraku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal qur'an liunzirakum bihi wa balagh, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk aku beri peringatan dengannya kalian dan siapapun yang sampai kepada Al-Qur'anul Karim. Berarti Al-Qur'an bukan khusus untuk orang Makkah, bukan khusus untuk orang Madinah, tapi siapapun sampai kepadanya Al-Qur'an maka dia wajib mengikutinya. Liunzirakum bihi wa man balagh, supaya aku berikan peringatan dengan Al-Qur'an ini kamu dan siapapun yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an untuk seluruh bangsa jin dan manusia. Al-An'am ayat 19. Wa qala azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla: Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nazira. Nah, maha tinggi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Quran. Nama lain Al-Quran. Al-Quran kan banyak namanya, karena banyak nama menunjukkan nama banyaknya keistimewaan. Ala abdihi, kepada hambanya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamin nazira, supaya menjadi nabi pemberi peringatan bagi semesta alam. Jadi nabi ini untuk semesta alam, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus kepada umatnya saja. Sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. 6. Walil Qur'ani asma'un katsira. Al-Qur'an punya nama yang banyak. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Al-Furqan. Lebih? Siapa yang bilang banyak lah. Az-zikru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Naam. Baik, disebut juga dengan at-tanzil. Alif lam mim, tanzilu al-kitab, dan lain-lainnya. Naam. Kami jumlah. Naam.
Kami la usaho. Tak boleh latang nang. Masya Allah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walil Qur'ani asma'un katsira, namanya banyak. Al-Huda, An-Nur. Al-Huda wan Nur, Asy-Syifa, penyembuh, Al-Haq dan sebagainya. Asyharuha, yang paling masyhur adalah Al-Qur'an. Ini yang paling masyhur. Wal Furqan dan Al-Furqan. Wal Kitab disebut dengan Al-Kitab. At-Tanzil disebut dengan At-Tanzil. Waz-Zikr dan Az-Zikr. Nama-namanya Al-Quran yang paling banyak dibaca. Al-Furqan menjadi pembeda yang hak dengan yang batil, baik yang buruk. Kemudian Al-Kitab, memang dia kitab yang ada tulisannya. At-Tanzil diturunkan. Waz-Zikr yaitu peringatan. Jadi Al-Quran menjadi pengingat atau peringatan. Fayajibul imanu bihadzil kutubi ala majad bin nusus. Maka kitab-kitab yang disebutkan ini dari Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, kemudian Al-Quran, wajib diimani semuanya sesuai yang disebutkan. Min zikri asma'iha, seperti menyebutkan nama-namanya. Wa man unzilat fihim, kemudian kepada siapa diturunkan. Wa kullu ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu anha, dan semua yang diberitahukan oleh Rasul Allah dan Rasulnya tentang kitab-kitab itu. Wa ma qassa alaina min akhbari ahliha, dan yang dikisahkan kepada kita tentang berita orang-orang yang kepadanya diturunkan kitab-kitab tersebut. Ini ini dari sisi mempercayai, meyakini kitab-kitab samawi yang diturunkan dengan nama-nama yang disebutkan. Kemudian yang kelima, di antara cara mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan adalah al-i'tiqadul jazim, yaitu keyakinan penuh, keyakinan kokoh, binaskhi jami'il kutub was suhuf, yaitu dinasakhnya semua kitab dan semua suhuf allati anzalallahu ala rusulih, yang Allah turunkan kepada para rasulnya, itu sudah dinasakh. Jadi kalau ada yang mau lagi menerapkan Taurat, menerapkan Injil hari ini, mohon maaf sudah expire, sudah habis limitnya. Kalau tetap juga dipakai, nanti menyebabkan penyakit, karena sudah berjamur. Nah, apalagi kitab-kitab tersebut sudah banyak yang diutaati, yang sudah banyak yang dirubah orang. Versi bahasa Indonesia beda dengan versi bahasa Inggris, versi bahasa Arab beda dengan bahasa Perancis dan seterusnya. Jadi lain yang nulisnya, lain pula isinya. Begitulah kitab-kitab tersebut. Sedangkan Al-Quran tidak. Nak versi Arab, nak versi Inggris, nak versi apa maknanya, tetap sama dimanapun di atas dunia ini, karena Allah yang menjamin itu. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa anna bil Qur'anil Karim, dinasakh dengan Al-Qur'anul Karim. Wa annahu la yasau ahadan minal insi wal jin, bahwa sesungguhnya tidak boleh seorang pun dari bangsa jin dan manusia, la min ashabil kutubis sabiqah, baik mereka pengikut agama-agama yang telah lalu, yang pengikut kitab-kitab terdahulu, wala min ghairihim, dan tidak pula selain mereka yang tidak pengikut agama tersebut. Pengikut kitab tersebut seperti Taurat diikuti oleh orang Yahudi, misalnya Nasrani mengikuti kitab Al-Injil, ya. Nah, mereka tidak boleh mengamalkannya lagi. Kalau diamalkan juga, tidak diterima.
tidak diterima. Ibaratnya SK-nya sudah dicabut, jadi gaji tak akan cair lagi. Nah, kecuali mereka kembali pada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Berpasut ya? Enggak pasut. Kalau nak niok, mau kalau enggak kan ya. Mau jika jo sika. Kalau sika bergaji, kalau enggak haji masuk, enggak bergaji, pasut nomor. Hah? Ayran, mau sekolah di Ibnu Mas'ud. Kalau sekolah Ibnu Mas'ud bayu SPP, kalau enggak sekolah enggak bayu. Masuk? Enggak masuk. Kenapa surah? Makanya kita katakan Allah jelaskan jalan kebenaran, kemudian Allah jelaskan jalan kebatilan, lalu Allah katakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Bukan maknanya Allah meridai kekafiran, tidak, tapi Allah beri pilihan, tapi Allah tidak maksa. Allah tunjukkan ini. Demikian juga kita katakan Allah telah menurunkan Al-Quran untuk menasak semua kitab sebelumnya. Menasak kitab sebelumnya. Tuan-tuan, kalau ada undang-undang aja di negara ini lalu sudah diamandemen, dibatalkan, itu dilaksanakan doang boleh ya? Enggak kan? Demikian juga Al-Quran, demikian juga kitab-kitab samawi yang menurunkan siapa? Allah. Injil, Taurat, Zabur, siapa yang menurunkan? Allah. Sekarang yang menasak siapa? Hah? Allah juga, teman Allah. Iya. Kenapa tidak mau? Oh enggak, kami sudah sudah expired, barang expired jangan dipakai lagi. Oh enggak, kami tetap pakai. Itu terserah tuan-tuan. Tapi resikonya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tak akan pernah diterima daripadanya. Di akhirat jadi orang merugi. Oh, dia rajin beribadah itu. Rajin, tidak ikut aturan, dapat gaji? Enggak. Bukan rajin yang masalahnya. Banyak umat Islam saja rajin beribadah tapi tidak melaksanakan yang disuruh. Ada pahala? Ada pahala? Enggak. Sekali lagi, umat Islam, jangan ke umat yang lain. Umat Islam saja yang beramal tanpa ada SK, tidak ada dalilnya, tidak juga berpahala. Bukan hanya umat lain. Oleh sebab itu maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Baik, ayya'budullaha ba'da nuzulil Quran bighairi ma ja'a fihi aw yatahakamu ila ghairi. Tak boleh bagi umat manapun, baik umat yang telah beriman pada Taurat dan Injil, Zabur dan selainnya dari kitab-kitab terdahulu, setelah turun Al-Quran tidak boleh lagi beribadah kepada Allah kecuali dengan yang ada dalam Al-Quran. Kecuali yang ada dalam Al-Quran. Nah, apalagi yang sebelumnya tidak punya kitab, seperti agama-agama yang dikarang oleh manusia, agama yang dibuat-buat oleh manusia. Dan tidak boleh pula untuk mencari keputusan hukum kecuali pada Al-Quranul Karim. Nah, wal adillatu ala dzalika katsiratun minal kitabi was sunnah. Dalil tentang itu banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Sudah kita bacakan tadi. Maha besar, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya menjadi peringatan bagi semesta alam. Berarti Nabi harus diikuti oleh semesta alam. Oh, tidak mau? Berarti antum kafir kepadanya. Resikonya ada. Mau, ahlan wa sahlan, karena Islam welcome kepada semua yang ingin masuk ke dalamnya. Bedanya Yahudi. Yahudi kalau tidak sesuku, dia masuk. Tidak boleh masuk. Jadi agama Yahudi itu orang Yahudi aja boleh masuk. Kalau agama lain tak boleh. Makanya jangan pula bikin agama seperti Yahudi itu, agama Nusantara. Nanti orang Nusantara aja boleh masuk, Afrika tidak boleh masuk. Nah, yes ya. Lah joleh agama rancak lawe sudah itu dipasompi.
Ya sama dengan kini mewajibkan mazhab Syafi'i nya. Akan mula jole lapang ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi, ada Zahiri, sudah itu dipasampi dengan pagau mazhab Syafi'i. Tu asal macam ni ko, tu nak hormat ke Syafi'i, ndak aji nak hormat ke Syafi'i dah. Sebab Syafi'i tu agak itu dah kalim. Syafi'i tu agak magau dah. Wah esok kau mati dah jadi pagau dah nya. Adi pagau sudah itu dah. Faham ya? Imam Syafi'i tak pernah menyatakan harus ikut mazhab saya, ndak ada. Yang dia bilang adalah ikuti kalau benar. Kalau berselisih dengan sunnah Nabi tinggalkan. Sudah itu kalian pagau. Mampu sampai atau mampu lapang? Faham tak? Imam Syafi'i nyeti bajunya je Imam Ahmad, baju je Imam Malik, ya, baju lo je Imam Abu Hanifah. Cuman togang dek jadi pagau ajuk konang monya. Sama-sama tak tambia ben lia. Kau tak tambia bagian awak rela je lagi itu. Kan itu Imam Syafi'i. Faham je tak? Kau dan salahnya faham enggak? Kan lainnya togang mau gau deh. Supaya pas musim duyan apa kabun duyan Imam Abu Hanifah. Kok musim mutan masuk ke mutan Imam Syafi'i. Kok musim apa lah? Matua, pulasan. Masuklah pulasan Imam Malik misalnya. Itu ni disuruh ada Imam Syafi'i. Hati pun angka hendak boleh ada harus dipagau. Salahkah? Salah kaji. Salah kaji nak. Faham je tak? Jadi imam tu tak agak magau dia kalau pagau juga. Dah? Jadi Imam Syafi'i sahabat dia jen taklid ke dayan. Kan itunya. Kan tak agak magau dah. Kalau nampak di Malik yang acak, pakainya. Kau musim duyan situ, awak ajan di duyan. Pakai kabun Imam Malik. Atau kadang-kadang kau pergi tak batulang. Kasan di kode Imam Abu Hanifah nawa. Pelo kakian. Jadi itu semua dia. Maka nak ndak membantah. Ketika awak mulai magau-magau, mulai membantah. Tamak tangan siang tetobek pagau kah kawan. Macam tu dia jadi pagau-pagau juga. Jalannya jadi pagau-pagau juga. Kalau dia nak langsung magau, orang dia capek. Orang pagau dunia dam. Nya apa je banyak lu tukang subuhat pula. Nya syekh kadang lu tukang buat subuhat tu. Kalau dia mazhab kacau dia nya, ndak apa nak lu kacau nak lah. Awak nan kacau. Kan ya sebelum pagau dia pernah kacau nya. Ndak setelah pagau bau kacau. Tu dua dia awak nan. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Allah azza wa jalla ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Yahudi dan Nasrani. Naam. Qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami. Siapa rasul kami? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun, menjelaskan kepadamu apa yang dulu sering kalian sembunyikan. Oh, tukang andong-andongan dulu san. Tukang. Kalau dong kita tu andong-andong dalil sama je. Puangnya ya, sama je. Ahli Alkitab. Banglah jole di andong dalil lu dia. Pendapatnya ni kamu kona. Naam. Ma'asyarul kiram, tapi datang Nabi menjelaskan mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang dulu sebagian kalian sembunyikan. Wa ya'fu an katsir, dan memaafkan banyak sekali hal-hal hukum-hukum yang sulit dulu dipermudah. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin, telah datang kepadamu dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu, yang Allah beri petunjuk dengannya, manittaba' ridwanahu, siapa yang mengikuti keridhaannya, subulus salam, ke jalan-jalan keselamatan, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, biiznihi, dengan izinnya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Al-Maidah 15 dan 16. Al-Quran di antara ahli kitab. Fahkum bainahum bima anzalallah,
maka tetapkanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jangan sekali-kali kau ikuti keinginan mereka. Oh, tak boleh ikut keinginan mereka dah. Keinginan masyarakat, tapi keinginan Allah. Dalam beragama itu keinginan Allah bukan keinginan masyarakat. Supaya tidak memalingkan kamu dari apa yang Allah turunkan. Al-Maidah 48. Wa qala aidan, kemudian Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan mengikuti ahwa, keinginan mereka. Wahzarhum ayyaftinuk, hati-hati mereka akan memfitnahmu. Nabi pun disuruh hati-hati dengan subuhat, apalagi kita. Jadi subuhat, ikhwan, jangan dekat-dekat. Nabi saja diingatkan, jangan sampai kamu kena subuhat. Gawat tu subuhat ya. Nabi pun diingatkan Allah SWT. Ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Jangan sampai mereka memberikan subuhat kepadamu sehingga kamu tidak melaksanakan sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Al-Maidah 49. Wa minas sunnati hadithu Jabir. Di antara dalilnya dalam sunnah bahwa Al-Quran menasakh semuanya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asab ba'd ahli kitab, bahwa sebuah kitab yang dia dapatkan dari ahli kitab. Berarti kitab yang dia dapatkan dari ahli kitab. Berarti kitab ahli kitab. Naam. Baik. Faqara'ahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dibacakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tindakan Nabi? Ayatnya merancak pong yangonya. Nak le berkembang pemikiran awak aja, jen Quran jo hadis saja. Ni tunya Nabi. Bobo jo kita uang ke awak gangnya. Gitu kata Nabi? Enggak. Nabi tidak mengapresiasi membawa kitab ahli kitab seperti sehari ini. Orang kalau baca Quran hadis saja, bawa enggak wadainya. Ikuti juga kita orang lain, dengarkan pendapat orang lain supaya ada pencerahan. Enggak, itu pemadam cahaya, itu kan pencerahan. Memburamkan masalah. Jelas ya? Kadang ternyata kecoh ada sama Nabi diingatkan jen sampai tak kecoh. Kadang para tak kecoh di nantarang kau. Barang joleh tolak bisa tak kecoh. Nah, kaum muslimin apa katanya? Faghadiba, marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah Nabi membaca kitab itu. Qala amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Nak celakongnya, kan itu bahasa kitanya. Nak celaka gara-gara membaca kitab ini ya ibn al-Khattab. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Saya telah mendatangkan kepada kalian ajaran ini putih terang jernih. Putih terang jernih. Naam. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum. Jangan kalian tanya kepada mereka sesuatu apapun. Fayukhbirukum bihaqqin fatakzibu atau fatukazzibu bihi. Mungkin mereka beritahukan yang benar, lalu kalian karena di ahli kitab kalian dustakan. Tak boleh mendustakan yang benar sekalipun dari orang yang berdusta. Au batilin fatusaddiqu, atau mereka berikan berita yang batil lalu kalian percaya. Apa sebab dilarang oleh Nabi? Karena kitab mereka sudah dirubah. Kitab mereka sudah dirubah dan dirubah-rubah. Ada yang hak, ada yang batil. Nah, maka kalau mereka sebenarnya terbuat tua, nak percaya, dustakan pula kebenaran. Atau diberikannya berita yang sudah dirubah, yang batil, lalu kita percaya, membenarkan yang batil. Oleh sebab itu tidak usah dibaca. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna Musa kana hayyan, andainya Musa masih hidup. Ma wasi'u illa an yattabi'ani, tidak boleh baginya kecuali ikut saya. Kau bang Yahudi dia kah? Bang Yahudi dia bahagia lainnya. Nabi awak di bawah pancur. Itu.
Jadi Nabi SAW katakan andainya Musa masih hidup, tidak boleh kecuali ikut saya. Apa buktinya? Bayang je bukti. Esok di akhir zaman turun Nabi Isa. Siapa ikut dah? Siapa ikut dah? Nabi SAW. Apa ini kojong dah? Lalu posodo. Pertama bunuh Dajjal. Yang kedua, menebar keadilan. Ketiga, mematahkan seluruh salib. Karena itu isinya kebatilan. Keempat, membunuh babi. Berarti babi haram tak di agama? Haram. Nah, dan itulah Nabi Isa AS. Lalu dia menghukum dengan hukum syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Injil baca oleh, tapi Al-Quranul Karim. Kau nak percaya, hidup sampai Nabi Isa turun. Tapi dan takut dia basuh je dah jalwai. Dan kau bisa nak basuh dah. Iya. Ya, walaupun ada jaminan dari Nabi kalau lebih iman kita nampak di kawan yang Dajjal tu tulisan kafara, kafir. Tapi kan kita hidup ni nak aman dari fitnah, sah? Bahaya fitnah tu, na'udzubillah. 6. Tayyib apa namanya? Rawah Ahmad wal Bazzar wal Baihaqi wa ghairuh wa huwa haditsun hasan bi majmu'i turuqih. Hadis ini hadis hasan dengan banyaknya jalannya. Wa makna mutahawikun mutahayyirun. Ya, ana mutahawikun maknanya adalah apa kamu jadi orang bingung sehingga celaka. Fahadza ma yajibu i'tiqadu fi kutubillahi ala sabilil ijmal. Inilah yang wajib diyakini tentang kitab-kitab Allah secara ringkas. Wa sayati tafsilu ma yajibu i'tiqadu fil Qur'an ala wajhil khusus. Dan insyaallah ada pembahasan khusus nanti tentang apa yang wajib diimani dari Al-Qur'anul Karim fi mabhatsin mustaqil dalam pembahasan insyaallah taala. Sampai jumpa biiznillah taala. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Dengan demikian selesai pembahasan tentang bagaimana mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Dah perlu diulang? Sanan ini dah habis diulang loh. Nah, oleh sebab itu kita cukup sampai ini. InsyaAllah sebelum kita lanjutkan nanti akan kita ulang-ulangi lagi insyaAllah ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf tidak ada pertanyaan. Waktu dah lewat. Ya, ada yang bertanya? Dah jawab sodon. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.